Coba deh, bayangkan Anda sedang berdiri di balkon sebuah penthouse yang super mewah. Lokasinya di kawasan The Pearl, Qatar. Di bawah Anda tuh ada deretan kapal pesiar. Terus di tangan Anda ada dokumen kepemilikan properti bernilai jutaan dolar. Pemandangan yang lumayan bikin iri ya. Bener banget. Nah, sekarang bayangkan kalau seluruh sistem di balik transaksi miliaran rupiah tersebut. Setiap kontrak, setiap transfer, setiap verifikasi latar belakang Anda, semuanya diawasi oleh sebuah kerangka kerja digital yang, tebak berapa anggaran untuk membangunnya? Cuma $10.000? Wow, $10.000 untuk mengelola aset jutaan dolar. Itu terdengar kayak resep bencana finansial sih. Kan? Tapi tunggu, ada yang lebih mengejutkan lagi. Sistem beranggaran minim ini dituntut untuk tunduk secara absolut pada hukum agama dan etika yang usianya sudah ribuan tahun. Nah, ini dia eksperimen disrupsi paling radikal yang mungkin pernah kita lihat di industri properti dekade ini. Tepat. Makanya hari ini kita bakal melakukan pembahasan mendalam soal ini. Kita membedah proyek ambisius bernama QStarLux.co. Untuk Anda yang mendengarkan, misi kita kali ini adalah membongkar tumpukan dokumen rahasia mereka. Sumber data kita hari ini luar biasa lengkap loh. Iya, kita punya akses ke banyak banget data internal mereka. Betul. Di atas meja kita sekarang ada proposal presentasi ke investor, terus ada rincian buku besar anggaran mereka, dan yang paling krusial, kita punya 3 laporan audit kepatuhan dari pihak ketiga. Standarnya ketat banget loh. Ada audit dari AAOVI, Standar GSO, dan SMIGH. Plus, kita juga bakal menganalisis laporan sentimen investor. Yang bikin dokumen-dokumen ini istimewa adalah kita jadi punya pandangan 360 derajat ya. Biasanya kan kita cuma disuguhi presentasi marketing yang manis-manis aja. Oh, jelas. Yang gambarnya mulus semua itu. Nah, iya. Tapi dengan laporan audit sekelas AOV ini, kita benar-benar bisa melihat retakan-retakan di dinding fondasi mereka, bahkan sebelum gedungnya selesai dibangun. Analogi yang pas. Karena jujur aja, membangun platform properti hipermodern yang harus mematuhi hukum syariah kuno itu kayak mencoba mencampur air dan minyak. Bisakah teknologi digital yang maunya bergerak super cepat disatukan dengan pedoman etika tradisional yang sangat berhati-hati? Itu tantangan terbesarnya. Dan dari dokumen mereka, kita bisa melihat benturan antara dua dunia itu. Benar. Oke, mari kita urai masalah ini. Waktu saya pertama kali baca dokumen mereka, hal yang bikin saya ketawa tertahan itu rincian anggarannya. Soal yang $10.000 tadi? Iya. Tunggu sebentar. Saya melihat rincian 5 fase awal mereka. Ada fase peluncuran dan skala itu $2.000, pengujian dan umpan balik $2.000, kepatuhan 1.500, strategi pemasaran 2.000, sampai pengembangan platform 2.500, totalnya pas $10.000. Angka yang sangat minimalis untuk proyek sebesar itu. Sangat. Maksud saya, rata-rata anggarannya itu cuma $2.000 per fase. Gimana mungkin platform yang mau merevolusi pasar properti mewah The Lusail dan The Pearl dengan transaksi jutaan dolar, tapi anggaran pemasarannya setara harga laptop bekas? Hah, iya juga sih. Belum lagi di proposalnya tertulis mereka lagi buka lowongan untuk Chief Technology Officer atau CTO, terus butuh pembuat konten, spesialis dukungan pelanggan, sampai ada posisi yang namanya Duta Lux. Ini tuh perusahaan teknologi betulan atau cuma proyek tugas kuliah sih? Reaksi Anda sangat wajar, angka segitu memang kelihatan konyol kalau kita pakai kacamata perusahaan yang sudah mapan. Tapi, yang sangat menarik di sini adalah mekanisme di balik angka tersebut. Ini tuh yang di dunia startup kita sebut sebagai fase inkubasi awal atau fase prabenih. Oke, jadi kayak tahap tes ombak gitu ya? Persis, $10.000 itu bukan uang buat beli propertinya atau bahkan buat meluncurkan produk akhir. Itu cuma uang saku operasional untuk ngebangun perwarupa dasar sistem platform mereka. Bentang deh, meskipun cuma buat purwarupa, gimana caranya mereka menggaji seorang CTO buat bikin sistem sekompleks ini dengan duit segitu? $2.500 buat pengembangan platform loh. Nah, disinilah kita harus lihat dokumen struktur pembagian saham mereka. Itu ngasih jawaban yang jelas banget. Platform ini 100% didanai oleh 575 kontributor. Oh, semacam crowdfunding gitu. Yang namanya SDA, Perjanjian Sederhana untuk Aset Masa Depan. Totalnya terkumpul sekitar 93.000 unit SDA yang berlaku sampai Mei 2026 nanti. Tapi coba Anda perhatikan cara mereka membagi ekuitasnya. Sebentar, saya cek catatannya. Ini.
Entitas induknya, Sidra Holding, dapat 16,5%. Terus, kontributor SDA atau investor tunainya dapat 33%. Terus porsi untuk timnya berapa? Wow, kontributor tim dapat 34%. Porsi paling besar. Nah, itu dia. Mereka pakai strategi keringat sebagai modal atau sweat equity. CTO dan tim inti itu nggak dibayar pakai uang tunai gede di awal, tapi dikompensasi pakai janji kepemilikan saham 34% itu. Oh, pinter juga ya. Jadi mereka menukar keahlian teknis tingkat tinggi di awal dengan janji kekayaan di masa depan. Kalau 5 tahun lagi Qterlux.co ini valuasinya jadi $100 juta, 34% itu bakal jadi aset yang luar biasa masif. Tepat sekali. Ini cara untuk memaksimalkan kolaborasi di tahap awal yang miskin dana. Tapi, Selalu ada tapinya kan? jelas, disinilah letak bom waktunya. Waktu Anda mengandalkan tim teknis yang dibayar pakai saham masa depan dan cuma punya modal tunai $10.000, sumber daya mereka sangat terbatas. Mereka dituntut kerja cepat buat bikin platform yang terlihat canggih demi memikat investor besar berikutnya. Dan kalau udah disuruh kerja cepat dengan dana mepet, biasanya programmer bakal ambil jalan pintas. Mereka pasti pakai kerangka kode yang udah ada di pasaran, tinggal modifikasi sedikit sana-sini. Persis. Dan mengambil jalan pintas di dunia pemrograman adalah musuh terbesar buat sebuah sistem yang, nah ini yang penting, menuntut kesempurnaan moral dan etika. Yang membawa kita langsung ke bagian paling seru dari dokumen ini, laporan audit mereka. Anggaran $10.000 mungkin cukup buat nulis kode dasar. Tapi kayaknya auditor berhasil menangkap basah kalau kode itu nggak cukup kuat buat lolos pengawasan etika yang ketat. Transisi dari sekedar ambisi teknologi ke realitas operasional ini memang brutal banget, terutama kalau dihadapkan pada standar keuangan Islam. Temuan auditor AAOIV ini benar-benar menunjukkan realitas yang rumit. Waktu saya baca laporan kepatuhan standar AAOIV itu, sumpah, saya ngerasa kayak lagi baca daftar dosa, bukan daftar bug komputer. Hahaha. Auditornya memang nggak main-main. Laporan itu menyoroti ada potensi pelanggaran standar nomor 1 tentang pembiayaan. Mereka secara blak-blakan menulis kalau ada celah bahaya berupa potensi riba atau praktik rentenir dan bunga di dalam opsi pembiayaan algoritma Qterlux.co. Gimana bisa platform yang membranding diri sebagai 100% syariah malah masukin unsur riba ke kodenya? Ini masalah klasik. Ini terjadi karena ketidaktahuan soal gimana cara menerjemahkan konsep keuangan Islam ke dalam arsitektur software modern. Coba kita bedah sedikit. Di platform PropTech biasa, kalau Anda butuh pinjaman buat beli properti, kodenya itu gampang banget. Cuma butuh rumus matematika sederhana, jumlah pinjaman, ditambah persentase bunga majemuk, dibagi tenor. Tinggal dieksekusi pakai smart contract, selesai dalam beberapa baris kode doang. Si pembiayaan yang patuh syariah, mereka harus pakai model seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah. Oke, coba ambil contoh murabahah. Gimana praktiknya di dunia nyata dan kenapa itu bikin programmer pusing? Kalau pakai metode murabahah, platform Qterlux.co ini secara teknis nggak minjemin Anda uang. Platformnya harus beli villa di Lusail itu dulu atas nama perusahaan mereka. Mereka menanggung semua risiko kepemilikannya, baru setelah itu mereka menjual villanya ke Anda dengan margin keuntungan tetap yang sudah disepakati dari awal. Ya ampun, jadi dari kacamata seorang programmer, mereka nggak bisa cuma bikin satu smart contract pinjaman sederhana. Mereka harus mengkodekan 2 transaksi jual-beli terpisah yang valid secara hukum, mencatat transfer hak milik 2 kali, dan memastikan margin keuntungan dicatat sebagai biaya komersial, bukan bunga mengambang. Nah, Anda mulai paham kan seberapa rumit logika di baliknya? Bayangkan tim pengembang dengan dana $10.000 tadi. Demi hemat waktu, mereka mungkin cuma ngambil template smart contract pinjaman konvensional dari internet, terus di tampilan aplikasinya mereka ganti kata bunga jadi margin keuntungan. Tapi secara struktural, di lapisan kodenya, itu masih perhitungan bunga. Pantesan auditor AOFII langsung mencium bau busuknya dan ngasih peringatan merah. Kalau arsitekturnya masih riba, mau diganti nama di layarnya pun tetap melanggar. Betul sekali. Dan karena ketidakjelasan arsitektur ini, auditor juga menemukan pelanggaran standar nomor 6. Kurangnya kejelasan ini bikin investasi di platform mereka berpotensi jatuh pada aktivitas haram. Kalau kodenya buram dan nggak etis, dana investor bisa aja mengalir ke hal-hal yang dilarang. Wah, kacau juga ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal temuan audit,
ada satu hal di laporan standar SMIIC yang bikin saya beneran mengernyitkan dahi. Di dokumen itu disebut kalau platform ini nggak punya proses terstandarisasi untuk transparansi operasi. Yaitu masuk akal ya. Iya, SMIC ISO 9001. Betul. Dan integrasi keuangan Islamnya juga disorot. Tapi terus, tiba-tiba ada referensi pelanggaran ke SMIIC ISO 22000 tahun 2018. Anda tahu itu standar tentang apa waktu saya cari di internet? Tentang apa tuh? Itu standar tentang sistem manajemen keamanan pangan. Maksud saya, ini kan platform real estate mewah di Qatar. Kenapa mereka diaudit soal keamanan makanan dapur? Apa hubungannya? Ini tuh bukti klasik dari apa yang sering terjadi di belakang layar dunia startup. Waktu sebuah perusahaan teknologi baru lagi panik dan terburu-buru pengen memenuhi puluhan persyaratan kepatuhan internasional, mereka biasanya beli atau langganan perangkat lunak sistem manajemen kepatuhan yang udah jadi. Software template gitu. Iya, software kayak gitu biasanya udah diisi ratusan template standar ISO untuk segala macam industri. Jadi, maksud Anda, tim ini saking malesnya atau saking sibuknya, mereka asal centang dan salin tempel semua kerangka standar mutu tanpa memfilternya. Sampai-sampai standar buat buka restoran atau keamanan dapur komersial ikut ke bawah di dalam dokumentasi operasional platform properti mereka. Sayangnya kemungkinan besar begitu. Ini membuktikan dorongan hipotesis kita tadi. Anggaran yang super ketat bikin mereka harus ambil jalan pintas administratif yang fatal. Ya ampun, itu benar-benar komedi. Tapi ketawa saya langsung berhenti waktu saya buka halaman laporan standar AOIFI nomor 11. Ini ngebahas soal manajemen risiko. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Bahkan bisa dibilang paling meledakkan pikiran dari semua dokumen ini. Oh ya? Bagian mana yang bikin Anda terkesan? Soal cyber security atau keamanan siber. Di laporan itu, perlindungan dari peretas itu nggak cuma dilihat sebagai masalah teknis atau IT. Laporan itu bilang kalau keamanan siber adalah masalah teologi. Ancaman siber itu adalah pelanggaran syariah terhadap prinsip pelestarian kekayaan. Itu poin yang sangat krusial. Titanium, tapi mereka biarkan kata sandinya tertulis di selembar kertas yang ditempel di pintunya. Di dunia biasa, kalau sistemnya diretas, yaitu kegagalan IT. Tapi menurut laporan ini, kalau sistem diretas karena kode Anda jelek, secara harfiah Anda melakukan pelanggaran etika dan agama. Karena Anda gagal melindungi harta titipan pengguna. Hifz al-mal. Oke. Ya, itu salah satu fondasi utama tujuan hukum Islam. Jadi kalau Anda menitipkan dompet ke saya, dan saya taruh dompet itu sembarangan di meja warung sampai dicuri orang, saya nggak cuma ceroboh. Dalam pandangan ini, saya sudah mengkhianati amanah. Wow, jadi kalau kita tarik ke tahun 2026, dengan teknologi blockchain ini, Maka firewall jaringan Anda, enkripsi database Anda, itu adalah bentuk tanggung jawab moral. Kalau platform qtarlux.co ini diretas karena kodenya rapuh gara-gara cuma dibikin pakai dana $10.000, terus aset kripto investor hilang, auditor melihatnya sebagai pengkhianatan amanah agama. Makanya rekomendasi auditnya tegas banget. apa rekomendasinya? Mereka wajib berkonsultasi secara berkala dengan penasihat syariah. Dan penasihat ini nggak cuma ngecek kertas kontrak. Mereka harus mastiin infrastruktur teknologinya benar-benar aman buat menjaga harta umat. Beban moralnya berat banget ya buat seorang programmer di perusahaan ini. Oke, jadi kalau kita rangkum sejauh ini, kerangka etika mereka masih butuh perbaikan besar. Kodenya bolong-bolong dan berpotensi riba. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah melihat semua kekacauan struktural ini, apakah bisnis ini sebenarnya layak secara finansial? Nah, untuk menjawab itu, kita harus lihat laporan sentimen investor dan laporan kepatuhan GSO. Karena di balik semua bendera merah tadi, ada alasan kenapa investor tetap melihat potensi besar. Iya, waktu saya lihat laporan investor, angkanya bikin saya agak bingung, karena sangat kontradiktif dengan masalah teknisnya. Skor peluang proyek ini dapat 80/100. Terus, potensi pasarnya malah lebih tinggi lagi, 85/100. Secara keseluruhan, skor GSO mencatat angka 74. Apa sih yang bikin pasar properti di kawasan Lusail dan The Pearl ini sebegitu emasnya? Infrastruktur itu narik gelombang investasi asing dan ekspatriat dalam jumlah masif. Dan kawasan seperti The Pearl itu adalah area premium di mana orang asing diizinkan punya hak milik properti 100%. Jadi permintaan dari investor internasional lagi meledak ya di sana? Betul. Dan kalau kita lihat proyeksi finansialnya, platform ini menjanjikan potensi return on investment atau ROI sebesar 25%.
Mereka juga memproyeksikan bakal balik modal atau break even di tahun ketiga. Skalabilitas bisnisnya juga dapat skor 75/100. Skalabilitasnya lumayan tinggi juga. Kenapa tuh? Karena strategi tuar mereka jelas. Kalau sukses di Qatar, platform ini gampang diakuisisi oleh raksasa ekuitas swasta atau PE, atau bahkan lanjut ke IPO. Konsepnya bisa disalin ke pasar Timur Tengah lainnya. Oke, ROI 25%, potensi pasar raksasa. Tapi, di sini saya nemu realitas yang nabrak banget. Untuk mewujudkan semua proyeksi manis ini, laporan investornya nyebutin dengan jelas kalau mereka butuh pendanaan real sebesar 2 juta dolar. Yap, ini di angka aslinya. Tunggu-tunggu. Jadi dari anggaran awal yang cuma 10.000 dolar tadi, mereka harus loncat minta suntikan dana segar 2 juta dolar. Ini kan kontradiksi yang gila. Di satu sisi, pasar propertinya meledak. Tapi di sisi lain, saya sebagai investor ngeliat kode mereka berpotensi riba, standar keamanannya nyontek standar dapur. Dan sekarang mereka minta 2 juta dolar. Gimana Anda menavigasi kontradiksi sebesar ini? Ya, selamat datang di dunia investasi modal Ventura yang sebenarnya. Inilah esensi sejati dari investasi startup. Anda bertaruh pada visi, bukan cuma kondisi saat ini. Laporan GSO memberikan petunjuk penting kenapa proyek ini pantas dihargai 2 juta dolar. Apa petunjuknya? Ada satu metrik spesifik di mana qtarlux.co dapat nilai luar biasa tinggi, yaitu dampak sosial, skornya 80/100. Dampak sosial? Bukannya ini aplikasi buat orang super kaya beli villa miliaran ya? Kelihatannya begitu. Tapi pasar properti Timur Tengah punya masalah sistemik dengan transparansi. Banyak kebiasaan gak etis, informasi disembunyikan sama makelar, biaya tersembunyi yang tiba-tiba muncul. Nah, visi platform ini adalah mendisrupsi pasar yang abu-abu itu dengan teknologi buku besar digital yang 100% transparan dan etis, melawan kebiasaan buruk industri. Itulah dampak sosialnya. Oh, jadi investor mau ngasih 2 juta dolar itu bukan buat beli teknologi baru, tapi buat mewujudkan sistem yang jujur. Persis. Makanya skor tingkat inovasi dan kelayakan teknologi mereka cuma 70/100. Mereka emang nggak bikin teknologi blockchain baru. Mereka cuma bergantung pada sistem blockchain yang udah ada. Ide mereka menggabungkan transparansi blockchain dengan kepatuhan syariah itu brilian. Tapi eksekusinya lah yang akan menentukan nasib investasi 2 juta dolar itu. Uang 2 juta dolar itu mungkin justru dipakai buat bayar arsitek software mahal, buat beresin kode riba tadi ya, dan buat ngurus lisensi pialang real estate ke pemerintah. Betul. Dan buat bayar konsultasi syariah yang ketat itu. Tapi risiko kegagalannya sangat ekstrem. Di bagian akhir dokumen penafian atau disclaimer, ada peringatan keras yang ditulis tebal. Iya, saya baca bagian itu. Nada peringatannya benar-benar dingin. Tulisannya kurang lebih, investasi ini berisiko tinggi. Anda bisa kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan hingga nilainya turun menjadi 0. Lakukan riset sendiri atau DYOR. Itu bukan sekedar basa-basi hukum. Kalau mereka gagal beresin masalah keamanan siber tadi, atau gagal dapat sertifikat halal dari Dewan Syariah, bisnis ini benar-benar bisa hangus jadi 0 dalam semalam. Fluktuasi pasar dan adopsi pengguna juga jadi ancaman nyata. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik mundur dari awal obrolan kita, ini adalah perjalanan yang sangat gila. Kita mulai dari visi mewah dengan anggaran yang sangat naif, cuma 10.000 dolar, terus kita ngelihat benturan keras antara inovasi digital yang pengen jalan pintas dengan aturan kepatuhan syariah yang tanpa ampun. Dan berujung pada realitas pendanaan jutaan dolar dengan resiko bisa kehilangan segalanya. Betul. Mengapa semua ini penting bagi Anda yang mendengarkan? Bahkan, kalau Anda nggak punya niat beli villa mewah di pesisir Lusail, proyek seperti qtarlux.co ini adalah cermin dari masa depan kita. Ini nunjukin gimana dunia bergerak menuju investasi yang sangat transparan. Di masa depan, teknologi bukan cuma soal kecepatan atau efisiensi, tapi soal gimana Anda bisa membuktikan nilai-nilai etika Anda ke seluruh dunia melalui sebuah sistem digital. Setuju. Etika akan menjadi fitur wajib di dalam setiap baris kode masa depan. Nah, sebelum kita akhiri, saya punya satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan. Kita sudah bahas gimana susahnya manusia menerjemahkan aturan agama yang rumit ke dalam sebuah program komputer. Tapi, jika sebuah platform ke depannya benar-benar bisa menerjemahkan aturan agama dan etika yang sangat ketat menjadi kode algoritma otomatis yang absolut dan tak bisa diubah, Lalu apa yang terjadi? mungkinkah di masa depan
Algoritma buatan kecerdasan buatan justru akan bertindak sebagai otoritas moral tertinggi dalam sistem keuangan global kita, menggantikan penilaian manusia yang seringkali penuh bias. Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Terima kasih karena telah meluangkan